Ada cuma. Walaupun nama blognya kardiovaskuler, tapi kan repot ya. Tidak ada khusus paru, bisa ditinggal ya. Yang cocok adalah kardiorespirasi ya. Kardiorespiratorik yang cocok ini blog. Ya. Nah, kalian sudah masuk respi? Tapi sudah. Ada CSN-nya? Tapi tidak ada. Tidak ada radiologi. Ya, ya. Ya, difasilitasi Oke, kita akan lihat ya modulnya. Sini banyak foto sebenarnya ya. Banyak di atas. Banyak kalau mau belajar. Background awalnya adalah anatomi ya. Kalau anatominya bagus, salah radiologinya itu bagus. Jadi belajar anatomi itu dua ilmu yang mau belajar ini ya. Radiologi itu ada dua untuk bisa menguasai radiologi. Pertama biomedik, kedua MDP, mekanisme dasar penyakit ya. Untuk lebih, kalau biomedik bagus, bisa jadi bagus ya. Biomedik kan ada anatomi, ada histo, faal, rasi mungkin masuk ya. Pertama anatomi faal ya. Kenapa penting mekanisme dasar penyakit? Karena kita pola berpikir itu dari situ ya. Pasien masuk nyeri dada, demam, sesak. Jadi kalian akan anamnesa pasiennya sejak kapan memberat, ada lendir, ada darah, penurunan berat badan, keringat, semua kan anamnesa ya muncul. Dari situ kita bisa analisis dengan ilmu mekanisme dasar penyakit. Jadi sebenarnya kalau kita ujian OSCE ya, dengan buka skenario, baca skenario, pasien datang dengan demam, nyeri dada, sesak ya, itu kan harusnya setelah memahami mekanisme dasar penyakit sudah ada isi di kepala yang mengarahkan DD1, DD2, DD3, DD4 ya. Jadi kita sudah harus memiliki kemampuan memprediksi ya. Kalau mahasiswa itu saya selalu berupaya memprediksi soal yang keluar. Itu kan tidak pernah prediksi kan? Padahal kalau saya bikin soal itu saja kan, tapi tetap ya tidak ada kan? Kalau anatomi tidak usah diprediksi, pasti itu yang keluar kan? Perlu. Jadi kita sudah harus bisa. Diagnosa ada 3. Apa itu? Klinis. Lagi? Topik. 3. Etiologis. Ya. Harus muncul itu, harus selesai. Klinis datang dengan temuan demam, batuk. Topisnya di mana? Bisa dari paru, bisa dari jantung. Etiologinya apa? Bisa karena efusi, bisa karena gagal jantung, ya, bisa karena impat. Jadi itu harus benar, ya. Jadi cara pola berpikirnya sudah kita susun, ya. Sama nanti dengan ini ya, kalau biomedik sama BMD, basic medical ya, bisnis bagus, bisa ya. Jadi ini tuh fotonya foto normal, ya. Supaya kalian nanti bandingkan semua yang tidak normal ini simpan di sini. Ya. Kalau kita evaluasi fotonya, ya setelah hasil keluar pasang di black box ya, yang kita
kita lihat pertama itu adalah identitas ada ya, marker ada ya, menunjukkan itu kanan itu kiri ya, salah satu saya ditulis. Tervisualisasi apek sampai basalnya. Ada semua? Ada ya. Tervisualisasi soft tissue kanan kirinya. Ada ya? Kanan kirinya. Kalau orang tua saya dan semua ya, apalagi kalau badannya agak lebar kan, saya sedikit pas ambil gambar. Setelah itu kita tentukan foto ini memenuhi syarat atau tidak. Ada yang mau pakai istilah layak atau tidak. Saya mungkin tidak pakai itu ya, saya lebih cocok kalau kita pakai memenuhi syarat atau tidak. Bahasa tidak memenuhi syarat bukan berarti tidak dibaca, tidak ya. Maksudnya adalah ada pengambilan keputusan di situ yang agak rumit kalau tidak memenuhi syarat ya. Untuk simetris atau tidak foto ini, simetris atau tidak? Simetris ya. Apa buktinya? Bukan, apalagi lihat di kuliah-kuliah kan, cara melihat simetris atau tidak dari simetris jari sternoclavicular junction sama ke processus jarak ini ke sini kurang lebih sama. Bagaimana kalau dia miring? Ada di lebar salah satunya. Berarti dia asimetris. Kalau asimetris, ilmu kalian yang mengukur 50% itu sulit dibuat ya, karena tidak simetris. Bisa jadi dia lebih lebar dari ukuran normal karena tidak simetris ya. Tapi kalau kita yakin kayaknya lebar ini, walaupun tidak diukur, boleh bilang ya. Tapi kita tidak bilang di situ CTR sekian karena tidak simetris ya untuk mengukur. Tuh ya, simetris. Apalagi memenuhi syaratnya dia diafragma kanan setinggi ICS berapa? Kanan, diafragma kanan. Dia ada di mana? Setinggi level ICS berapa? Coba hitung kostanya. Berapa? 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4. Coba kau maju hitung. Setinggi kos berapa? Hitung dari atas. Berapa? Kosta 1 di mana kah? Mulai dari bus. Grafikus. Yang lain lagi. Tuh. Ini. Di sini. Kosta berapa? Diangkat makanan setinggi kosta berapa? Itu. Kanan ya, kanan. Kiri. Berapa? 9. Nah, mundur. Lagi. Ayo. Apa? 1, 2, 3, 4. Salah. Udah ya, kau maju sini. Sudah berapa disebut? Ini semua biobeniknya nih. Ayo. Salah berapa? Salah. Dari Maju atas, sini. dari atas kayaknya. Iya tuh dari mulai sini kayaknya. Dari atas grafikul. Yang dari yang atas kamu. Oh, berangan leher. Gitu. Berapa yang disebut? Bukan. Dari hitungnya, hitung dari mananya. Salah. Ayo sini. Salah kamu lagi. Itu cucu dari atas. Ini dari atas dari bawah. Itu atas salah itu. Oh, hitung kosta depan atau belakang?
Oh iya, pasti. Apa? Apa juga itu tadi. Mundur. Ayo sini. Kelihatan terbungkus sedikit. Salah, mundur. Maju sini. Ayo. Oh, berapa ini masuk? Ada benar. Oh, belum pokoknya berapa kali. Ingat teman itu mau disuruh video mundur. Salah. Mundur. Sudah. Anatun. Sini. Ada masa kali HP-mu ini. Jadi JS berapa? 10. Oke. Itu gitu. Oh di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ayo Costa posterior. 9 kan? Kalau begini costa Posterior. kita lihatnya costa posterior sama dengan melengkungnya diafragma. Jadi dia ada di ICS 10 ya. 10. Normal tidak? Normal. Normalnya di mana? 9, 10. Semua 9, Ya. 10. Orang satu kini satu. Kalau dia berbeda, kalau berbedanya paling jauh 1,5 fokus. Yang di belakangnya klavikul ada di situ. Lagi itu sudah memang memenuhi syarat ya. Sekarang posisinya apa ya? Ya. Ya. Bulannya keluar. Ya. Ada bayangan udara sih. Ya. Jadi dia sendiri. Orang kalau begini kan, nah keluar ya. Eksorotasi. Bagus kan? Sekarang kita evaluasi. Yang pertama adalah corakan bronkopaskuler. Boleh lihat ada di modul. Kalian sudah cetak, tidak cetak modul ya? Corakan bronkopaskuler itu adalah pembuluh darah ini ya. Itu dulu. Ingat ya. Air density ya. Air density apa lagi? Bone density apa? Fat C, density, soft tissue density, A, B, C, D, S. metal density. Ya? Soft. Air density, udaranya normalnya ada di mana? Normalnya ada di trachea, main bronchus, sama bronchiolus ya, bronchiolus sampai alveoli ya. Nama gitu, makanya dia air density ya, karena udara. Fungsi sinar itu adalah menghitamkan film. Kalau dia terhambat oleh suatu massa, tapi kalau tidak ada yang hambat, maka dia ya. Oke ya. Sekarang ini jantung, dia masuk apa? Densitas apa dia namanya? Tisu boleh lagi. Intermediate boleh ya. Intermediate. Fat density di mana di situ? Density. Intermediate. Mana dia di situ? Biasanya itu ada di pinggir jantung. Karena di situ ada lemak ya. Perikat. Lemak sekitar jantung. Bone sudah. Ini corakan bronkopaskuler. Jadi ini adalah jalurnya kalau dia turun begini. Ini adalah vena pulmonar, nanti dia masuk ke atrium kiri, ya. Kemudian yang keluar ini ke bawah ini itu adalah arteri pulmonar. Arteri pulmonar keluar dari mana? Ventrikel kanan. Dari mana? Ventrikel kanan. Ventrikel Kanan, dextra. kanan. Ventrikel kanan. Konus apa dulu situ? Konus arteriosus, truncus pulmonar, arteri pulmonalis kiri, arteri pulmonalis kanan, right descendens pulmonary artery. Nah ini dia. Ya, jadi
arteria pulmonalis descendens dextra. Nah, itu ini dia yang kelihatannya. Ini kemarin saya tunjuk pertanyaan di ujian, jawabannya hipertensi pulmonar. Saya tunjuk itu. Nah, Hipertensi juga jawab. Saya juga sama, hipertensi juga tidak ada pulmonar. Iya. oke, baru itu aja ya. Yang terakhir itu. Sekarang jantung. Apa batas kanannya? Batas kanan linea parasternales dextra. Apa? Linea parasternales dextra. Kanan kok. Batas Batas apa? batas kanan jantung di sini yang terlihat apa? Semuanya ini apa ini? Struktur apa ini? Oh. Batas kirinya ini. Jadi Ini batas kanannya apa? Dibentuk oleh dari atrium dextra. oh. Atrium ya. Kemudian aorta ascendens. Di sini ada vena ya. Ini vena cava superior. Ada aorta di sini. Batas kirinya ventrikel kiri. Auricula. Auricula itu atrium kiri ya. Auricula, conus pulmonar, aorta. Ya. Aorta, conus, auricula, ventricle. Itu batas kiri. Ya. Kalau selesai begitu ya. Ventricle kanannya di mana di situ? Ventrikel kanan. Bisa lihat ventricle kanan. Situ tidak tertutupi serem di situ. Ventricle kanan itu susah dilihat dari foto BPA ya. Dia bisa terlihat dari foto apa nih? Lateral. Lateral ya. Ini dia ventricle kanan. Jadi ventricle kanan ini lengket ke sternum ya. Jadi dia lokasinya substernal. Dia di sini. Pokoknya lihat seperti ini. Ya, dia pas di belakang. Jadi kalau dia membesar, apexnya terangkat ke atas karena dia membentur dinding. Berarti kalau dia membentur, dia akan ke atas ya apexnya. Jadi dia rendah pada istilahnya terangkat. Oke, ini lateral ya. Kalau ada lateral yang dievaluasi adalah retrosternal clear space dan retrocardial ya, clear space. Jadi sudah belajar mediastinum ya. Ada superior, ada Inferior. Inferior dibagi berapa? 3. 3. Ada Interior, media, posterior. Posterior di sini anteriornya, mediusnya, kemudian posteriornya di belakang. Nah, kalau kita lihat ini, yang mana kanan, mana kiri? Kan ada 2. Jadi kalau dari sini, mana kanan, mana kiri? Ini di atasnya dulu sih. Mana cara lihatnya? Kalau dia pragmanya dari ujung naik sampai di ujung, berarti itu adalah kanan. Ya. Kalau dia naik melengkung, hilang. Kiri. Dia Kiri. Ya. Oke. Suratan bronko sudah ya. Cara mengukurnya sudah tahu ya. Ini dari garis sini. Ini dah tepi terluarnya dibagi dengan diameter internal 0,50 kalau CTE ya 50% kalau CTE. Jadi jantungnya dari belakang bronko, kemudian jantung, kemudian aorta ya. Aorta ada beberapa cara, salah satunya ini ya. Ini kan trakea, tepinya trakea ukur ke ujung aorta. Normalnya 3,5 cm. Kalau dia kurang normal. Kalau dia di atas berarti dilatasi ya. Wah. Trakea dah. Ini pinggir trakea. Kurang dari 2 cm ya. Kalau dia lebih 3,5 oke.
dia lebih 1,7 itu hipertensi pulmoner. Oke, sinus aman, ya? Sinus. Ada berapa sinus di situ kalian lihat? Sinus apa saja? Sinus apa namanya? Kostal? Yang mana sih tuh? Ini. Masih ada sinus yang lain? Ini ya, costomediastinalis namanya. Catat itu. Walaupun cuma biasa berteori, osteopenikus, nah ada lagi ya. Sinus itu ini yang berapa nih? Yang tamat ya. Ini kan saja kan? Kalau sudah terisi cairan, kemudian mulai tumpul, berarti itu nilainya sudah 170 cc ya, 70 lah kurang lebih 150 170 ya. Kenapa? Karena ini kan melengkung jauh. Pada saat kelihatan sudah ada lama di belakang, makanya dia kelihatannya lebih bagus. Kalau lateral dia 70 cc bisa ya, 70 cc sudah bisa ditangkap. Tapi kalau dari situ 70 cc tidak kelihatan, dia karena jauh ke belakang ya. Oh ini bisa. Apalagi yang paling cepat melihatnya dekubitus ya, lateral dekubitus. Lateral dekubitus itu dia miring seperti ini, right lateral dekubitus. Kemudian ada cairan di sini. Ini modelnya seperti ini. Ini sebenarnya ada cairan. Ya, seperti ini lah ya modelnya. Oke. Saya sinus kurang sotis ya, kanan kiri. Sotis itu biasa di sini, di leher ya, karena biasa ada tiroid ya, pulmonoid. Nah lihat ya, kita pakai istilah, lihat ini, istilah infiltrat dan konsolidasi. Bagaimana cara bedakannya? Harus tetap belajar mengenai respirasi. Tidak, kita tempat belajar. Infiltrat itu maksudnya produk infeksinya itu sudah sampai di bronkiolus ya. Sedangkan kalau dia full mengisi alveoli itu sudah menjadi konsolidasi. Sudah konsolidasi. Nah, ini contoh konsolidasi berpadat ya. Untuk infiltrat itu yang begitu. Ya, untuk infiltrat ya. Ini bercak-bercak. Dia padat begini itu konsolidasi ya. Apa yang menjadi kelainan di sini? Ada konsolidasi. Perhatiannya kenapa itu? Deviasi. Ada prestasi ya, sip, perhatiannya sip, dipakai bahasa sip ya, sip ya, sip ke kanan. Nah seperti ini. Kemudian lihat lagi membronkusnya juga terangkat ya. Jadi ini adalah pasien dengan TB ya, TB paru lama aktif desiduas. Jadi ada fibrotiknya, ada fibrotik ya. Ada garis-garis fibrotik. Miriplah kalian habis luka tergores di kulit, kemudian sembuh, langsung ada krusta lah, orang ambil krusta ya, garis. Cara bedakannya, kalau pembuluh darah lebar
kecil. Kalau ini sama kurang. Nah, berarti itu adalah vein protein. Ya. Jadi ini TB paru, lama aktif, luas, disertai atelektasis. Nah, jantungnya nanti kalian ukur sendiri ya. Ini kardiomegali ya. Ini ada infiltratnya. Infiltratnya 0,3 mili. Jadi ini namanya TB miliar ya. Masnya adalah simetris. Ini simetris kanan kiri. Jadi kalau kalian baca, nyanyiannya kan corakan bronkovaskuler. Kalau ada kelainan, hapus semua nyanyiannya, bikin nyanyian untuk kelainan tampak, ya, infiltrat miliar, ya, yang tersebar simetris pada kedua paru. Nanti lanjut lagi jantungnya bagaimana, ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah hasil dengan ini. Nah, ini ada terpasang alat. Ada yang tahu itu alat apa? Ini juga alat. Gimana bedanya? Apa sih yang dicorong-corong? Nah, Sekali ini itu ini apa bedanya? Bedanya ini satu saja. Ini double. Ya. Di sini adalah double lumen kateter. Kalau ini adalah CPC, Central Venous Catheter. Ya. Central venous catheter. Jadi ini masuk di subclavia, yang vena subclavia, vena brachiophallica, vena cava superior, masuk ke atrium. Ya. Itu urutan perjalanan. Nah, beda. Itu yang di bawah di diafragma apa itu? Apa? Diafragma. Oh iya. Ini normalnya kan di sini ada hepar tak? RR di kanan tak? Kanan. Ini jelas kiri karena ada udara diaster. Kenapa ini ada bayangan udara di bawahnya? Kira-kira apa itu? Apa di abdomen yang isinya udara? Jahitan jasi tes kalau udara. Apa di abdomen yang isinya udara? Pasti Itu adalah kolon. Nah, ini kolonnya ini dia lompat di heparnya ya. Dia langsung muncul di atas ini. Ya. Nah, ini kan gambaran dari Australia. Australia ya. Gambaran dari Australia. Ini namanya Celerity. Carilah. Apa itu pengertian Celerity? Sama. Sekarang kita lihat kelainan paru. Sorry. Jantung. Ya, ini contoh itu. Tapi kalau ini kita sebutnya ya, ini ada perkabutan, kemudian ini ada gambaran between sign. Apa itu between sign? Penyakit apa dia? Ini Udah paru. tipe apa? Tipe alveolar ya. Jadi ada 3 tipenya, spasialisasi 1. Spasialisasi cuma dilatasi vena ya. Kedua interstitial. Ada KRDB, A. Ketiga bed size ya. Nah, ini ada efusi. Sign apa ini? Begini melengkung. Meniskus Sign. sign ya. Nah, jadi ini bahasanya tanpa perselubungan ya, pada hemitoraks kiri. Ini hemitoraks kanan, ini hemitoraks kiri. Ya. Perselubungan pada hemitoraks kiri. Yang menutupi sinus, diafragma, batas kiri jantung, setinggi CS2, 3, S3 dan memberikan gambaran meniskus. Jadi ini adalah efusi pleura ya. Jantungnya bisa tak diukur? Tidak bisa. Kenapa? Itu gue RPC. Ya. Tapi sebenarnya ini bisa kita bilang kesan membesar. Ya.
disebut infiltrat. Ya, infiltrat. Ini yang fibrotik. Nah, berarti ini perusahaannya adalah TB, paru, lama aktif. Bahasa lama itu dua, fibrotik sama kalsifikasi. Ada enggak kalsifikasi? Ini ada kalsifikasi titik-titik. Ya, ada fibrotik, ada. Berarti lama. Ada enggak infiltrat? Ada, ini ada. Berarti aktif, ya. Yang aktif itu infiltrat, konsolidasi, ya. Itu aktif semua, ya. Berarti ini dia TB paru lama, ya. Kalau ditanya lesinya bagaimana, luas atau tidak? Ini luas, karena melebihi 2 interkostal, ya. Jadi kalau disebut luas, melebihi 2 interkostal. Maksudnya itu 2 interkostal ada di situ, dekat situ, gabung di yang melebihi 2 interkostal. Jantung anak. Bagaimana cara mengevaluasi jantung anak? Congenital heart disease. Pertama, anaknya itu cyanotic atau tidak? Pertanyaannya, apa saja yang cyanotic? Apa? Anaknya tetra itu cyanotic. Yang acyanotic? ASD, BSD dan PDA. Yang cyanotic? WLF. Apa lagi? Tetralogi, alot. Apa lagi? Pulmonary stenosis. Satu juga. Satu itu. Sekarang lihat, ini atrium di kanan sangat menonjol, ya. Menonjol ke kanan. Begini, kemudian jantungnya kita lihat besar. Ya. Ini adalah kardiomegali dengan tanda-tanda L2R, sah. Apa itu? Left to right. Sah. Di mana sahnya? Kemarin soal ujian di mana sahnya? 2 kali muncul soalnya kemarin. Masih belum kemarin. Ada kemarin jawaban atrial septal defect, kan? Sama ventricle septal defect. Di situ. Kalau begini, atrial Septal defect. tetap kita lihat di PSD, ya. Atrial septal defect. Setelah cyanosis, cyanotic, acyanotic, kita pilih lagi 2 pilihan. Apakah dia pletora atau poligenia? Vaskulernya ramai, atau vaskulernya kurang, ya. Nah, di situ itu tadi pusat, ya. Di mana kelainannya? Nah, bagaimana jantungnya, besar tidak? Besar. Aorta bagaimana? Lebar enggak? Lebar. Tidak. Tidak, yang mana aku? Tidak. Tadi nomornya 3,5. Itu kalau jadi triumnya. Ini yang membesar atrium atau ventricle? Ventricle. Jadi ini dia membesar kanan kiri, ya. Jadi sekali berangkat kiat. Jadi ini dia agak beda, ya. Ini adalah ada cairan di dalam sini. Ada cairan di dalam. Kedua-duanya terangkat ke. Jadi ini adalah efusi vertikal. Jadi kardiomegali dengan tanda-tanda efusi vertikal. Apa sign-nya? Namanya water bottle sign. Sign-nya, ya. Namanya apa? Watermelon sign. Watermelon. Jadi nanti kesannya keluar dengan efusi vertikal. Ini contoh
Nasdem paru yang grade 1. Apa itu grade 1? Kuliahmu kuliah paru. Apa namanya kalau grade 1? Rinpa, Maksud. Nggak ada di kuliah. Ada itu Saya kuliah, apalagi tihar pasti dikuliahkan. Apa namanya kalau grade 1? Namanya sefalisasi ya. Sefalisasi atau kranialisasi. Ini dia. Dilatasi ya, kardiomegali disertai bendungan paru. Nah, ini namanya bendungan paru ya. Jadi dilatasi vaskular supra pilar. Ini contoh klasifikasi ya di aorta. Itu contoh klasifikasi aterosklerosis. Ini ada menonjol ya dari sini. Ya normalnya ini ada menonjol. Nah itu kita sebut dia massa ya. Kemungkinan ini adalah di daerah mediastinum ya. Mediastinum. Very well ya. Massa. Oke. Sekarang apa kelainannya? sama kan pembesaran Sama juga. ventricle Beda ya. ventricle kan Ada double kontur. double contour. Membrankusnya terangkat, konusnya melurus, ya, pinggang jantungnya melurus. Ini adalah gambaran mitral stenosis ya. Di ujian kemarin ada ya pertanyaannya, jawabannya mitral stenosis. Ditunjuk satu mitral kan? Berapa jauh? Terkuspeksiosis ke kiri di kanan gitu. Tidak ada remedialnya sih. Hah? Itu kan? Kenapa bisa? Tidak ada yang punya. Sekarang kita melihat cara mengukur elongasi ya. Ini atrium kanan, ini adalah aorta. Kan? Jadi tarik garis ke sini, ukur ini sampai ke atas, sejajar dengan puncak aorta. Mana lebih panjang? Mana lebih panjang? Ya, ras. Nah itu gambarannya untuk elongasi, ya. Harusnya dia normalnya mirip dari ini. Ini terlalu panjang ya. Ke gambar untuk mengetahui ada elongasi. Kalau kita mirip ini. Nah, ini sama ya. Ini juga udah paru. Ya. Ini ada perkabutan, kemudian ada fusi ya. Fusi pleural. Ini intestifia ya, intestifia. Yang paru kan ada 3 ya. Nah, ini ukur karena sudah terisi semua. Ini tinggi tadi. Normal ya. Masih ada ini. Ini kan diafragmanya turun. Ini contoh infiltrat ya. Ini pneumonia ya. Diafragmanya turun. Contohnya itu turun. Pneumonia ya. Iya, itu diafragmanya kenapa ada ini? Diafragmanya ke bawah, bukan di chest itu. Mana kelainannya? Lihat lagi di samping. Mana kelainannya? PA anterior. Mana paru kirinya nih? Ada nggak? Kelihatan. Udah kelihatan. Kelihatan. Apa yang tutupin? Kabut. Cairan ya. Perselubungan. Nah, Selubungan. jadi tampak perselubungan yang mengisi hemitoraks kiri, ya, dan mendesak. Nah, dia desak apa? Trakea. Lagi? Jantung, ya. Desak trakea dan jantung ke kanan, ya. Ini adalah efusi pleura masif, ya, masif. Ada tambahannya masif. Ya. Kemudian
luas ya. Ini filter. Ini emosi. Dia itu yang filternya kayak bercak gitu. Kira-kira. Oh ini namanya. Ini habis operasi ya. Operasi belah dadaku. Ah ini. Dibelah, disambung lagi ya. Ini tibia, ternyata. Ini terangkat. Ini bisa kemungkinannya adalah atelektasis cicatrix ya. Atelektasis ada 4 kan? Obstruktif, apa lagi? Kompresif, apa lagi? Cicatrix. Sama satu yang surfaktan ya. Surfaktan, sis itu ada 4. Biasanya kalau kalian bisa lanjut jenisnya ya. Oke, habis ya. Jadi silakan lihat fotonya, lihat dulu yang normal, buka atlas ya. Yang mana pembuluh darah ya, mana vena, mana arteri pulmoner. Kemudian lihat cara ukurnya, sebagainya ya. Cara menentukan kardiomegali, dilatasi aorta, semua ya. Ada mau ditanya? Gantian lah ya. Berapa dulu? Ya. Oke. Ini dulu ya. Silakan. Tidak ada kemarin. Mungkin kan lebih banyak juga materinya ya, lebih banyak materinya respi. Sampai tak nanti videomu nah. Yes. Pas ini deh, coba pas lagi baru. Iya. Ini yang dioperasi tuh. Bagaimana caranya? Harus kasih pisah dulu yang selesai. Aduh, dan ini. Ini berarti Telurnya kan? Kosta. Ini apa? Ini ki bronkobaskular kasar. Dari mana kamu itu? Mana kosta sudah? Mana kosta 1? Bukan itu dia, depan ya. Efisi pleural masif nih. CS atau 9 cuy. Ini sorry. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba ulang. Efisi pleural masif itu dia. Mana tuh? Interkostal tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kostanya ditanya, bukan ICS. Kostanya, ICS nya. Kostanya. Ini. Kostanya ICS-nya. Saya tunjuk begini, ini. Itunya saya tunjuk ICS-nya. Padahal tadi kosta tuh. Aku coba temen lagi yang samping, kesalah semua. Tiba-tiba kosta depan. Kesalah semua. Coba Ini apa? apa? Anu tadi itu. Pneumonia. Ya apa namanya nih? Yang diafragmanya turun. Bukan itu nih, udah sini. Iya bukan Ini TB. Ada infiltrat di sini. TB. Apa itu? Cocok itu? Ih, bukan itu ya, elongas. Yes. Wih, di aneh. Oh, masih ini. Ini apa? Tanda tangan absen nih. Ini apa? Tanda tangan absen. Ini besar ki, besar ki ventrikelnya. Ini infiltrat, ini udara. Besar ki ventrikelnya. Iya apa tadi? Baru anunya sinus apanya tadi? Yang di sini dia bilang dokter. Ventrikel kiri. Bukan ventrikel, bukan. Ada tadi tuh dia bilang. Bukan anunya.
Ini aorta di sini. media atrium kanan. Iya kayaknya tri. Ada tau deh, lupa Ini tadi. atrium kanan, ini ventrikel kiri di sini, ventrikel kanan. Mana ventrikel? Atriumnya. Skip. Sorry. Mintulah pasang kan. Pusing. Capek ki. Ini apa? Ini efusi pleura. Oke. Efusi Paru. Udah efusi pleura. udah paru nggak sih? Efusi mah yang kayak yang tadi sini yang hemitoraks. Masuk kepala. Masuk kok. Ini apa kak? Udah paru kak efusi pleura. Antara udah pleura pasti. Dengan efusi pleura. Nanti ada lagi penjelasannya dokter. Udah paru itu yang tipe interstisial. Yang ini? Udah paru interstisial. Jelas udah paru. Interstisial. DU. Itu DO nya. Salah kalau ini. TB. Bukan TB lama aktif. Lama aktif yang Ada tadi ininya. Fibrotik. Ada sedikit di sini. Kalsifikasi. Mana kalsifikasi? Kan lama jadi ada fibrotiknya. Ada kalsifikasinya. Iya. Infiltrat itu tandanya belum aktif. Apa ya kak? Ih bilang Yang tadi elongasi tuh. Oh iya elongasi. Kenapa 2 kali elongasi? Nanya 2. Elongasi sih ini. Fix. Ini tuh aorta. Aorta. Yang mana sih kita aku tahu saya mana aorta. Yang agak ke dalam ki. Ya begitu itu. Aortanya berarti ini elongasi. Ya elongasi fix. Elongasi apa? Itu Ji? Elongasi aorta. Elongasi aorta, oke. Next. Udah. Anu ini tadi. Kardiomega. Bukan kak yang anak-anak ini. Bukan kardiomegali yang pembesaran Bukan katometral. Perikardium. Efusi perikardium. Iya, efusi perikardium kah? Iya oke nah. Efusi perikardium. Aku kagak. Penjelasan ulang tadi nanti Kak Ani. Enggak tahu apa ya. Sudutnya. Iya. Ada aja meniscus sign-nya. Oh, tapi beda anunya sih. Yang meniscus sudah. Offside. Apa ya? Corak bronkomuskular kasar. Apa itu nah? Besar ke jantungnya. Kalau membesar jantung apa saya penyakitnya? Besar jantung hilang costophrenicusnya. Pusi hahaha. Apa ini? Tidak tahu. Ulang videonya dokter. Iya, hilangi ini sinus costo itunya. Itulah. Ya, saya agak bodoh-bodoh bagaimana? Nah ini efusi, baru ini efusi kardia. Iya. Iya baru besar ke Itu tadi yang satu yang membesar yang bagian sini sih itu yang tadi. Iya. Tapi enggak tahu apa itu. Nah, anu ini efusi kardiaka. Ada susu. Efusi kardia. Apa? Efusi bukan perikard. Bukan sih. Nah itu hilang costophrenicusnya. Perikard. Udem perikard. Udem Perikard perikard. yang tadi nasi. Salah. Yang sebelumnya. Tidak, bukan kalau Bukan sebelumnya. ada itu yang satu yang membesar. Banyak yang satu cuma besar. Yang kayak kentara sekali ki. Nanti menjadi nonton. Ini kayak pier. Nah ini baru Apa? anak-anak. Apa tadi ini? Ini yang bukan kardiomegali kah? Oh kardia. Megali. Karina upper yang Besar ki atriumnya. Besar? Besar ki ASD. oh ASD. Ya, next. Apa tuh? Lala. Bayi ini kardiomegali juga ini kayaknya. Kecil apa ini? Kardiomegali sama Ji. Bayi. Baru membesar SD. Sinti. Ya apa itu? Foto dulu. Kayak 3D enggak sih?
Ani, bukan CT scan. CT. Menyeramkan Ih, iya CT. berduri kentaranya. Iya. Itu kalau kita dioperasi sambil dikasih lihat ya anu tak kah? Apa tak? Kayak secara live stream. Itu kemarin dokter begini kita Kayak ada live stream dan live stream. karena kan itu yang depan dokter yang pakai layar monitor. Iya, Win. Kelihatan juga tapi sedikit sekali kelihatan. Itu kita pakai kacamata gitu, yang kacamata pembesar. Normal gak sih ini? Mana ada? Kak Dita. Anunya ini Normal. Normal. Bukan efusi intinya. Bukan emosi. Karena ada di situ. Karena tadi juga ada yang bilang dokter normal ini baru simpan nih. Ada. Tidak ada tanda jelas ke dokter ini. Yang cuma kalau bisa dilihat itu Ada di sana, ada di sana. Kita ada di sana. dari sebelah kanannya boy. Yang satu aja tadi. Iya di sebelah kirinya. Happy Itu apa ya? TV. TV miliar. Jadi keren sama. Iya bentuknya kenapa kayak main-main sih? Iya. Kenapa itu dia frekuensinya? Kayak pantat. Bukannya anu. Iya darah bukan nih. Pantat itu. Di sini Kenapa ada? Kenapa naik pantat di sini? Bukan kayak pantat bentuknya, tapi diafragma. Masa payudara di perut? Udem paru. Ya, kenapa dia tidak terbaca di toraks payudara? Nah, itu apa? Karena darah edema. Oh, Bukan iya. ini edema alveolar. Kukira masif yang sampai sini. Iya deng, Yang hilang di separuh tuh. Masih. edema. Anu Ayes, di mana diambil itu? Anu gambaran anu tampak Di mana? Jago dulu, yang ini ambil dulu. Ya, mau itu. Yang itu berapa ambil? Satu Ji. Ambil di Ocang. Mau di foto. jadi gabung. Enggak Ji, yang di situ ambil tadi aja kau pikir. Sabar bagi sawi yang itu apa tuh? Dapat. Ini alatnya tadi yang pertanyaan ini tapi jangan jelaskan dokter. Iya, yang ini sebenarnya kutanyakan apa ini? Ini yang dijelaskan dokter. SPC. Juga ya. Apa itu SPC? Kateter kah? Apa kah tadi? Anu, kateter. Pena apa? Tidak dong. Dina ini nenek. Pena ini. Baru masuk ke pena kava superior. Ke ruangannya nggak sih? Mirip kateter juga. SPC. Apa FS? Ini banyak. Ada Ya kan tuh ini sama di tadi. Ini apa ini? Ini yang katanya. Ada kan suntik di mana? Iya. Kateter ini. Kau bilang tuh, kau kira tadi tuh yang jelaskan dokter ini, oh kateter ini besarnya. Tapi mirip dong aja itu, ada anunya. Pertanyaanku bang apa ini? Kayak ada kateternya tapi yang begini. Kayak sudah ditusuk. Kateter memang masih Ada ujungnya tali. Itu iya ini tanya. Itu sebenarnya tadi ditanyakan. Tapi namun dokter apa sih yang di atasnya dijelaskan? dokter apanya itu yang dokter? Nah, kait kateter. Ini tadi mau bilang. Ini sudah nih. Video. Astagfirullah. Coba ini aku dapat. Lihat. Iya kayaknya. TV yo, coy. TV Terus yang itu. tadi apa? Double kapan? Menurutmu Iya, tapi ini orange fiksi. ini Dari miliar sini. Menyala banget nih itu. Orange iya. Iya. Ada itu. Waduh. Mana? kemarin lebih terang. Kakak kepes. Kenapa ya kepes? Agi. Kenapa kau beli saya? Tadi ada. Suruh kita cari warna yang Oh ada di TV Apex. Di Apex gitu. TV-nya. Oh ini. TV yang di Apex. Trakeanya. Deviasi. Shift. Oh. Coba tunjuk mana trakeanya. Ini jadi ambil dokter. Iya, tadi. kalau pakai sih soya bersihnya lebih mahal dong kan dah warna gitu lagi soya Mahal, jilbab paling mahalnya Bill itu. bilang kali kalau pakai kenapa itu soya mahal soya Tapi Enggak gitu kayaknya. kalau termasuk mahal itu saya juga udah ini saya tuh masih kayak murah Jizoya weh. karena kayak segitu aja makanya aku Mahal untuk kayak misal untuk jilbab anu sih. Apa itu weh? Begitu Ji. Itu yang tadi yang ventrikel kanan kalau mau lihat. Ventrikel kanan. Bagaimana mau lihat? Ini beda. Yang ini nih. sebelum bil itu dibeli Yang ini nih yang Buka ini juga nak jelaskan ini juga. Ini kalau ada
kalau begini sampai ujung sampai kanan. Kanan. Bilang. Karena kanan juga paling tinggi. Ini lateral apa? Kanan kiri. Kiri. Iya enggak sih begini kita. Woi. Kagetku, kira mati lampu. Itu yang normal. Ini yang normal. Oh, yang kepes kemarin. Oh iya. Iya, ini video sih tadi. Yang mana tadi